saya akan menjelaskan bagaimana program Arduino dari project Conveyor. Yang pertama, mendefinisikan sensor 5 cm pada pin 13 Arduino, sensor 8 cm pada pin 12 Arduino, dan sensor 10 cm pada pin 11 Arduino. Kemudian mendeklarasikan variabel result 1, result 2, dan result 3 pada yang bertipe data integer. Kemudian menginisialisasikan variabel mul yang bertipe data boolean sama dengan false, menginisialisasikan variabel motor pendorong yang bertipe data konstan integer pada pin A0, A1, A2 Arduino. Kemudian menginisialisasikan variabel motor yang bertipe data konstan integer pada pin 4 Arduino. Kemudian kita beranjak ke instruksi program, yaitu membuka serial port, men-setting kecepatan data ke 9600 bit per second. Kemudian menginisialisasi pin 8 dan 9 sebagai input pull up, menginisialisasi sensor 5 cm, 8 cm, dan 10 cm sebagai input, kemudian menginisialisasi pin motor A0, A1, A2 sebagai output. Kemudian kita beranjak ke eksekusi program. Memberikan kondisi jika pin 8 sama dengan 0, maka motor tersebut akan menyala. Kemudian menginisialisasi variabel result 1, result 2, dan result 3 ke masing-masing pembacaan sensor 5 cm, 8 cm, dan 10 cm. Kemudian, jika result 1 dalam keadaan menyala, maka motor dalam keadaan mati, dan pendorong tersebut akan menyala, serta serial monitor akan mencetak tulisan ukuran tadi sama dengan 5 cm. Terdapat delay 300 mikrosecond. Kemudian, jika result 1 atau pembacaan sensor 5 cm tersebut mati, maka pendorong juga akan mati. Kemudian, jika result 2 sama dengan high atau dalam keadaan high, maka motor tersebut akan dalam keadaan mati. Pendorong dalam keadaan menyala, serta serial monitor akan mencetak ukuran tadi sama dengan 8 cm dan terdapat delay 300 mikrosecond. Kemudian result 2 dalam keadaan mati, maka pendorong juga ikut mati. Kemudian result 3 dalam keadaan menyala, maka motor dalam keadaan mati, pendorong dalam keadaan hidup, dan serial monitor tersebut akan mencetak tulisan ukuran kadu sama dengan 10 cm. Terdapat delay 300 mikrosecond. Kemudian jika result 3 tersebut dalam keadaan mati, maka pendorong juga akan dalam keadaan mati. Kemudian di dalamnya terdapat delay 300 mikrosecond. Kemudian memberikan kondisi jika pin 9 sama dengan 0 atau dalam keadaan 0, kemudian motor tersebut akan mati dan terdapat perulangan dari I sama dengan 0 sampai 2 yang terdapat pertambahan. Kemudian pendorong akan dalam keadaan mati. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen apa saja yang digunakan dalam program conveyor dan sensor infrared obstacle. Kelompok kami menggunakan sensor infrared obstacle karena dengan sensor ini kami dapat melihat pulse dari objek pada jarak tertentu. Di sini kami menggunakan 3 sensor, di mana sensor yang pertama adalah untuk mendeteksi box dengan dimensi 5 x 5 x 5 cm. Lalu sensor yang kedua adalah untuk mendeteksi box dengan dimensi 8 x 8 x 8 cm. Dan sensor yang ketiga adalah untuk mendeteksi box dengan dimensi 10 x 10 x 10 cm. Lalu di sini ada Arduino Uno yang kami gunakan sebagai microcontrollernya, di mana pin A0, A1 dengan A2 untuk mengkontrol conveyor pendorong. Di sini ada 3, di mana conveyor pendorong yang pertama adalah conveyor yang aktif ketika sensor mendeteksi box dengan dimensi 5 x 5 x 5 cm. Lalu conveyor yang kedua adalah conveyor yang aktif ketika sensor mendeteksi box dengan dimensi 8 x 8 x 8 cm. Dan conveyor yang pendorong ketiga yang aktif ketika sensor mendeteksi box dengan dimensi 10 x 10 x 10 cm. Lalu di sini ada virtual terminal, di mana memudahkan kami untuk melihat sensor mana yang aktif. Di sini ada pin 8 dan 10 yang kami gunakan untuk push button on dan off. Lalu ada pin 4 yang kami gunakan untuk mengkontrol conveyor box berjalan, di mana di sini ada relay sebagai saklar otomatisnya. Lalu di sini ada servo untuk conveyornya. Komponen-komponen inilah
yang kami gunakan pada program conveyor dengan sensor infrared obstacle. Selanjutnya kita mulai simulasinya. Kita coba yang pertama untuk sensor ukuran 5 cm atau untuk kardus 5 cm, kita ubah logiknya menjadi 1. Tidak lupa push button dalam kondisi on. Nah, kita coba run. Nah, maka pada serial monitor ini akan tertulis ukuran kardus 5 cm. Maka pendorong pada zona A atau pendorong untuk ukuran kardus 5 cm ini akan bergerak, relay aktif. Pendorong ini atau motor ini bergerak untuk menyortir ukuran kardus 5 cm. Selanjutnya kita coba untuk ukuran kardus 8 cm. Kita ubah ini menjadi 0, ini menjadi 1. Kita tunggu serial monitornya berubah menjadi ukuran kardus 8 cm. Kita lihat perubahan pada zona A dan zona B atau pendorong pertama dan pendorong kedua. Masih belum berubah menjadi ukuran kardus 8 cm. Berarti sensor mendeteksi ukuran kardus 8 cm. Maka yang akan aktif adalah zona B atau pendorong kedua. Motor ini bergerak untuk mendorong kardus ukuran 8 cm tersebut. Dan relay aktif. Selanjutnya, kita coba untuk ukuran kardus 10 cm. Kita rubah ini menjadi 0, ini menjadi 1. Maka sensor 10 cm ini akan mendeteksi ukuran kardus 10 cm. Kita lihat perubahannya pada pendorong. Masih belum berubah pada serial monitor, kita tunggu delaynya. Sudah berubah ukuran kardus menjadi 10 cm, maka pada zona C atau pendorong 10 cm ini akan bergerak untuk menyortir ukuran kardus 10 cm dan relay aktif. Jadi inti dari simulasi ini adalah kardus dengan berbagai ukuran, ada yang 5, 8, 10 ini ya, melewati sebuah conveyor. Nah, pada conveyor itu terdapat 3 zona. Yang pertama zona A, zona B, dan zona C. Zona A ini untuk menyortir ukuran kardus 5 cm, zona B ini untuk menyortir ukuran kardus 8 cm, dan zona C untuk ukuran kardus 10 cm. Jadi intinya seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jalannya program jam digital. Yang pertama yaitu include untuk memanggil library. Kemudian terdapat pendefinisian dari beberapa variabel. Ini merupakan program untuk mengaktifkan fungsi push button. Selanjutnya terdapat light control untuk menghubungkan Arduino dengan IC MAX7219 untuk mengaktifkan fungsi LED 7 segment. Dan terdapat beberapa variabel. Kemudian terdapat penyimpanan loket setup yang terdiri dari set mode dan set run. Ini merupakan program untuk mengatur waktu pertama yang ditampilkan sesuai dengan waktu saat program dikompil. Kemudian terdapat void setup untuk mengaktifkan 7 segmen yang terhubung dengan IC MAX7219. Selanjutnya void loop, yaitu ketika target time kurang dari mils, maka target time sama dengan mils ditambah 1000. Ini merupakan program untuk menampilkan detik, menit, dan jam. Di sini juga terdapat pengaktifan alarm ketika pukul 16.00, maka alarm akan berbunyi. Dan ketika alarm pukul 12.00, maka alarm akan berbunyi. Terdapat pengondisian lainnya.
yaitu ketika buzzer low maka alarm akan mati. Di sini merupakan penampilan ketika jam berjalan pada 7 segmen. Selanjutnya terdapat void setup clock, yaitu untuk pengondisian pada mode setup untuk setup button. Di sini terdapat beberapa case, salah satunya yaitu case wait. Ketika button set ditekan, maka set mode sama dengan set mode plus 1. Selanjutnya akan dijelaskan di bawahnya, yaitu ketika case INCR ditekan, maka akan menambah pada saat mode setup, dan ketika case DECR ditekan, maka akan mengurangi pada saat mode setup. Selanjutnya yaitu void wait setup untuk menampilkan tulisan setup pada 7 segmen. Kemudian terdapat void wait finish, yaitu untuk menampilkan tulisan finish pada 7 segmen. Dan yang terakhir yaitu void wait RGT, yaitu untuk menampilkan tulisan elektro pada 7 segmen. Kali ini saya ingin menjelaskan komponen-komponen yang digunakan dalam proyek jam digital ini. Pada komponen pertama terdapat Arduino Uno R3. Arduino ini merupakan microcontroller Atmega 328P. Pada Arduino Uno ini sudah terdapat ADC, sehingga kita tidak perlu menambahkan ADC tambahan lagi. Nah, Arduino ini berfungsi untuk menyimpan program-program yang sebelumnya sudah kita coding pada aplikasi software Arduino. Berikutnya terdapat IC MAX 7219. IC ini berfungsi untuk mengatur LED yang terdapat pada 7 segmen. Fungsi IC ini adalah meneruskan apa yang sudah diprogram pada Arduino Uno dan diteruskan kepada 7 segmen. Karena jumlah LED yang ada pada 7 segmen berjumlah 64, maka kita perlu ini IC MAX 7219 supaya hanya membutuhkan 3 input saja, sehingga tidak memboroskan outputnya. Berikutnya terdapat LED. LED ini berfungsi sebagai penanda. LED ini akan menyala ketika alarm berjalan. Nah, saat alarm berjalan, tidak hanya LED yang menyala, melainkan speaker. Speaker ini akan mengeluarkan output berupa suara. Nantinya diharapkan para pekerja akan mendengar suara dari speaker ini. Dan komponen terakhir adalah 7 segmen 8 digit. Pada 7 segmen ini terdapat 64 LED di dalam. Seperti kita tahu bahwa 7 segmen berfungsi sebagai menampilkan output. Nantinya output dapat berupa jam, maupun hari, maupun bulan dan tanggal. Selanjutnya kita akan membahas tentang simulasi dari jam 7 segmen ini. Yang pertama, di sini terdapat 3 tombol. Tombol setup, tombol plus minus yang berfungsi untuk menambahkan dan mengurangkan angka. Sekarang kita coba untuk menghidupkan alarmnya, yaitu pada jam 16.00 dan 12.00. Untuk menggeser kursor ke kiri, kita menggunakan tombol setup. Lalu tombol minus plus untuk menyesuaikan angka. Nah, alarm ini akan berbunyi selama 1 menit. Ketika setelah 1 menit, alarm akan mati. Selanjutnya kita coba ke jam 12 siang. Nah, setelah 1 menit, alarm akan mati. Untuk menyelesaikan setup, hanya tinggal klik tombol setup sampai mentok.